Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu akan menjelaskan tentang materi kelima di semester 1 yaitu tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Rima Irmayanti Novita SPD dari SMA Negeri 1 Kadukde. Sistem peredaran darah adalah bisa terjadi pada manusia maupun pada hewan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah. Yang pertama adalah pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu pertama, arteri, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriola. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Yang kedua adalah vena, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut dengan venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri, dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Perbedaan arteri dan vena. Yang pertama, dari sifat dinding. Arteri tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Untuk katup, arteri satu pada pangkal arteri, sedangkan vena banyak sepanjang vena. Letak, arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Tekanan, arteri kuat jika terpotong darah memancar, sedangkan vena lemah jika terpotong darah hanya menetes. Yang kelima adalah arah aliran. Arteri menuju atau keluar jantung, sedangkan vena masuk ke jantung. Nah, ini adalah gambar pembuluh darah arteri dan vena. Yang kedua adalah darah. Medium transport dari sistem sirkulasi adalah darah. Darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari jaringan paru-paru, tetapi juga mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi darah yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, mendengarkan air selain mengedarkan sari makanan, juga air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketujuh, mengatur keseimbangan asam basa atau hemoglobin. Sel-sel darah. Sel darah terdiri dari 3 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berjumlah 4,5 juta sel darah pada wanita, sedangkan pada laki-laki sekitar 5 juta sel darah merah setiap milimeter kubik. Bentuknya bikonkav, terjadi pertukaran gas-gas antar sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang-tulang busuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin atau HbO2. Jangka hidup sel darah merah kira-kira 120 hari. Sel darah putih atau leukosit merupakan sel darah yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi. Umurnya hanya sekitar 12-13 hari. Sel darah putih ada 2 jenis, yaitu ada granulosit adalah leukosit yang bergranula dan yang agranulosit adalah leukosit yang tidak bergranula. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cakra atau lonjong dan berukuran 2 mikrometer.
Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping darah. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah. Itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan untuk materi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sistem penggolongan darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.